Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 3 September 2024. Bapak Suci hadir ke Indonesia bertepatan dengan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir pada tahun 540 di Roma dari kalangan keluarga bangsawan. Keluarga mereka penganut agama Katolik yang saleh. Sebagai anak bangsawan, Gregorius mendapatkan pendidikan terbaik. Ia dikenal sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usia yang masih amat sangat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur wali kota Roma. Coba. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius sangat-sangat sedih. Ia sadar akan kefanaan hidup di dunia. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan dunia, mencari kehidupan yang lebih dalam, makna hidup yang lebih dalam. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi imam hidup religius. Ketika Paus wafat, Diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Ia berusaha menolak, namun semua orang hanya menginginkan Gregorius untuk menjadi paus. Selama 14 tahun, Gregorius memimpin gereja dengan gemilang. Walau kesehatannya tidak prima, namun Gregorius merupakan salah satu paus terbesar dalam sejarah gereja. Ia banyak menulis buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan dan membukukan lagu-lagu liturgi hingga sampai saat ini nyanyian liturgi tersebut masih lestari yang dikenal dengan nyanyian Gregorian dari nama Paus Gregorius. Paus Gregorius ini punya tagline bahwa dirinya adalah hamba dari para hamba Allah. Servus servorum Dei. Ia wafat pada tanggal 12 Maret tahun 604. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus ke mana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari yang dinanti-nanti secara khusus oleh umat Katolik di tanah air. Karena hari ini untuk pertama kalinya Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Usia Bapak Suci kita sudah memasuki usia 87 tahun. Bulan Desember nanti 88. Seorang Bapak Suci yang usianya sudah lanjut itu
mau membelah-belahkan benua hingga sampai dari Eropa menuju ke Asia, khususnya ke Indonesia, merupakan sebuah anugerah yang sangat istimewa yang boleh kita alami. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berangkat dari kisah Yesus yang di kampung halamannya ditolak, dicibir, bahkan hendak dibunuh. Kini di kampung yang bernama Kapernaum beda sekali loh ya. Kemarin dalam kisah dia ditolak, dicibir, mau dijorokin dari tebing yang tinggi. Hari ini di Kapernaum Yesus diterima dan orang banyak sungguh takjub dengan pengajaran Yesus yang disertai dengan kuasa. Begitu kontras sekali ya antara bacaan kemarin orang-orang sekampung Yesus yang mestinya kan orang-orang sekampungnya yang lebih kenal dengan Yesus. Sementara justru di luar kampungnya di Kapernaum malah orang-orang menerima Yesus, merasa takjub dengan pengajaran Yesus dan mereka menyambutnya dengan penuh antusias. Jelas, yang membuat orang takjub dengan pengajaran Yesus ini tadi dikatakan karena pengajaran Yesus disertai dengan kuasa. Pengajaran Yesus disertai dengan perbuatan nyata. Yesus bukan hanya mengajar dan bicara, namun melakukan apa yang ia ajarkan itu. Inilah yang menjadikan Yesus apa yang diajarkan olehnya dikatakan penuh dengan kuasa dan kewibawaan. Kata kuasa berarti penuh daya, punya kekuatan dan berotoritas. Perkataan yang penuh dengan daya dan kuasa itu nampak sekali ketika Yesus menghardik roh jahat dengan berkata, "Diam dan keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun takluk dan segera keluar dari orang yang dirasuki tanpa menyakitinya. Karena apa? Karena kata-kata Yesus, sabda-sabdanya penuh dengan kuasa dan otoritas. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus ada kuasa untuk menghalau segala tipu daya iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jangan takut akan kuasa-kuasa gelap ketika kita mau menjadi anak-anak terang. Dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Ingat ada lagu nyanyian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Kata-kata Yesus, kuasa Yesus sungguh penuh dengan wibawa dan otoritas. Kalau kita meyakini itu, setiap firman-Nya selalu adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Semoga kita sungguh meyakini akan kuasa Yesus, akan setiap sabdanya, sehingga hidup kita semakin diberkati, hidup kita semakin mau kita bersandar dan mengandalkan Dia dalam seluruh perjalanan peziarahan hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.